hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami percaya Kau, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Mari serahkan hidup kita kepada Dia, Allah yang memegang hidupan kita. Amin. Murnikan dengan Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita nyatakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percayakan mujizat-Mu Tuhan. Amin. Terjadi atas hidup kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Kau menyertai kami, Kau bersama dengan kami Tuhan. Mari kita nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bolehkah saya undang bangkit berdiri bersama-sama? Saudara, percayakah hari ini Tuhan bersukacita atas kehadiran kita, amin? Yes, amin. Kita datang bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Bapa, kita sungguh-sungguh hari ini Tuhan, Engkau yang akan mengubah hidup kami. Kami mau datang, kami berikan persembahan yang terbaik lewat hidup kami. Pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan. Biarlah Tuhan Kau bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami berdoa, pagi hari ini kami akan melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Lewat pujian penyembahan terjadi kesembuhan. Lewat pujian penyembahan kami dibebaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, hadirlah. Kami percaya Tuhan Kau beserta dengan setiap kami. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Mereka setiap hari kita memuji Tuhan. Pakai tanggalkan beban kita, sebab kita punya Allah yang ajaib. Mari buat tepuk tangan bersama-sama. Kita tinggikan hanya nama Yesus. Oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, benar. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Oh, oh.
Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. Mari kita puji Dia bersama-sama. Tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari Oh, anugerahnya melimpah buat hidup kita. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan, Ada mujizat sebab Yesus ajaib. apapun yang terjadi, mari kita nyatakan iman kita. Yesus ajaib, Oh, Dia berkuasa. berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Semua sorakan haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Dia dahsyat dan Dia besar. Haleluya. Mari nyatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Oh, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. kami percaya Tak berubah kasih-Nya. Katakan kepada kiri kananmu, setiap hari anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Oh, Yesusku Ajaib bagiku. oh, tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dia ajaib. Yesus ajaib, Nyatakan berkuasa. Ada mujizat, oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. wow, Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Sebab itu hari ini kita meninggikan Dia dan bersorak-sorai bagi Dia. Mari semua sorakan haleluya. Bersorak bagi Dia. Dengan sedap hati kita angkat suara memuji Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari kita puji Dia bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memuji.
Mari kita penuhi tempat dengan pujian kita kepada Tuhan. Yes Lord. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama-sama Ungkapkan sukacita di hati. tinggikan dia, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan kita. Semoga Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang heran dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan memuji dia. Kau terbesar dan mulia, Tiada seperti dia. Amin. perbuatanmu. Kami nyatakan Kau terbesar dan mulia, biarlah semua wow, dengan segenap hati kita puji dia, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami memujimu Tuhan, sebab dia yang terbesar, Yesus Tuhan. Haleluya. Come on. Wow. Dia Allah yang layak ditinggikan, amin. Bahkan hari ini saat kita memuji dia, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Bahkan setiap kita menyanyikan ini, ada iman dalam hidup kita. Sebab itu hari bersaudara, apapun yang kau alami, mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Kami datang hari dengan hati kami Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luar ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku.
karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, kami berseru, kami berharap kepada-Mu. Oh, meski harus ku lewati lembah, namun Engkau yang beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kami berseru hanya kepada-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, Amin. Kau besertaku. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami, Tuhan. Yes. Di atas segalanya. Oh, ku berharap, ku berserah hanya padamu, Tuhan. Oh, penolongku, ku percaya Kau ajaib. Ku percaya Kau ajaib, Tuhan. Kami tak takut, kami tak gentar, karena kami tahu Engkau Tuhan beserta dengan kami. Yesus, oh, yang kami harapkan, yang kami andalkan hanya Yesus. Yesus penolongku, Ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan. Mari katakan berseru, Yesus. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Amin. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh Yesus, ku percaya Kau Tuhan. Oh, yang kami andalkan, yang kami percaya hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kami berharap kepada-Mu. Kami berserah dalam tangan-Mu, karena kami tahu Kau Tuhan yang mengasihi kami. Oh, janji-Mu dalam firman-Mu, Kau tak biarkan aku, Kau tak tinggalkan aku. Dan hari ini aku berdiri menyembah-Mu, Tuhan. Aku percaya, aku berserah. Haleluya. Yes, come on. Mari sembah Dia. Yes, puji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia ajaib, Dia luar biasa. Oh Yesus Tuhan, Dia ada seperti-Mu Yesus, Dia seperti Engkau Yesus.
berkar atas hidup kita. Pertolongan yang ajaib tidak pernah terlambat. Oh, dan firman-Nya nyata di dalam janji bahwa Dia akan mengasihi kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya penolong kami yang ajaib, Yesus. Sebab itu hari ini Bapak Saudara, kalau hari kita boleh berkata kita percaya kepadanya, karena kita telah melihat begitu banyak perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Begitu banyak hal-hal yang pertolongan yang Dia berikan buat hidup kita. Bolehkah hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ini bukan soal apa yang kita alami, tapi apapun yang kita alami justru kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang bekerja. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan hari ini. Walaupun kau di dalam masa-masa yang sulit, bersyukurlah kepada Tuhan sebagai bentuk imanmu bahwa engkau akan melihat mujizat yang terjadi atas hidupmu. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat segala keadaan kami Tuhan. Bersyukur buat hari-hari yang baik. Bahkan bersyukur buat hari-hari yang tidak baik Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Tuhan sanggup menolong hidup kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami Tuhan Yesus. Dan biar hari ini apapun di dalam hidup kami Tuhan, kami mau berkata sama seperti Mazmur 71 ayat 14 dan 15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab kebaikan-Mu yang begitu banyak, aku tidak dapat menghitungnya. Biar hari itu aku berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan, mulutku boleh menceritakan Tuhan kebaikan-Mu, keselamatan daripada Engkau Tuhan. Sebab hanya kepadamu lah kami berharap. Bapak Saudara hari ini, apa yang sedang kau doakan hari ini? Moga hari ini kita berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Tapi lebih daripada itu Bapak Saudara, hari saya mau ajak setiap kita memuji, menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh kami memuji-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Ya Allah. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita? Pujian setiap hari sepanjang ada dalam mulut kami Tuhan. Sebab Kaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Oh amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhanlah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah Mari bawa setiap doamu, setiap pergumulan pengharapanmu kepada Tuhan hari ini. ku percaya Yes, katakan. kepadamu, Sebab Kaulah Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, yes. Ya, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terimalah pujian kami. Yesus, Kau baik, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Engkau tiada bandingannya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kita menyembah Dia. Mari kita sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan saudara kita bagi Allah kita yang luar biasa. Asyir gak bisa, Pak. Asyir udah coba, tapi dia... Kak, Kak Fania? kakak lagi latihan buat ibadah Natal Abah Kids ya? Iya, Kak Yuriko lagi latihan drama untuk ibadah Natal Abah Kids tahun ini. Yang bertemakan Growing in Christ. Nah, ibadah Natal Abah Kids tahun ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025 di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Tapi perlu diingat ya Kak, kalau kami akan membuka gate lebih awal yaitu jam 2.30. Nah, bagi papa mama, untuk Natal tahun ini akan dibagi menjadi dua. Untuk adik-adik berumur 0 sampai 5 tahun akan beribadah di ruang serbaguna. Untuk teman-teman yang berumur 6 sampai 12 tahun akan beribadah di ruang auditorium Sion. Untuk dress code-nya nih Kak, Ya. kita akan menggunakan pakaian berwarna merah dan hijau dengan nuansa Natal. Nah, papa mama teman-teman semua, tahun ini kita akan mendapatkan gelang. Gelang ini tujuannya untuk penjemputan. Jadi jangan sampai hilang atau tertukar. Nah, untuk ibadah Iron Angel, kami meminta mama papa untuk mendampingi anak-anak selama ibadah berlangsung. Tapi, khusus ibadah Red and Green, kami meminta mama papa untuk hanya mengantarkan anak-anak ke depan meja absen saat mereka mendapatkan gelang saja ya. Ya, jadi Kak Fania semuanya tetap nganterin ke meja absen ya. Nah, sekian dari pengumuman dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah Natal Abah Kids nanti ya. Abah Kids, Yes, we are! Gara-gara kita. Makanya Yesus harus lahir. Dan ini sukacita buat kita. Dialah jalan yang saudara cari. Dialah hidup yang saudara cari. Semua di dunia ini tidak bisa memberikan hidup kekal. Tidak ada satu kuasa pun, satu nama pun di dunia ini saudara yang bisa memberikan keselamatan kepada saudara. Hanya nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pujian penyembahan kita pagi hari ini. Luar biasa ya, mulut kita penuh dengan pujian bagi kemuliaan Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Bapak Ibu, Shalom, saya teringat pagi hari ini Facebook saya memuat memori. Muncul hari ini penatua kita yang terkasih ulang tahun, tapi sudah di surga, Bapak Nanda. Ya, saya jadi ingat lagi, ya. Saya mengingat beliau ada di sini. Tapi hari ini saya mau mengucapkan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ibadah Abba Love Palem, kami mengucapkan selamat datang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, selamat bergabung di keluarga Abba Love Taman Palem. Bapak Ibu, Abba Love Palem adalah gereja sel ya. Jadi kita hidup di dalam komunitas sel. Mari saya mengencourage Bapak Ibu yang belum bergabung dalam komunitas sel, ayo bergabung. Di dalam komsel kita berbagi, kita saling menguatkan, kita saling mendukung dan saling mendoakan. Bapak Ibu dengan segala hormat yang sudah
mengikuti ibadah pagi hari ini. Jika sudah selesai ibadah bisa ketemu dengan sahabat-sahabat dari Abba Love Palem di luar sana, di counter sahabat ya. Mohon berikan uang waktu untuk kita bertemu bisa mengenal lebih lagi tentang Abba Love. Hari ini Bapak Ibu ya kita sudah melihat tadi video tayangan tentang Abba Kids. Tanggal 6 akan ada acara Natal. Nah nanti Bapak Ibu jangan lupa yang punya keponakan, yang punya anak, yang punya saudara, ajak, bawa. Ini acaranya seru banget. Kalau saya dengar-dengar ya ini acaranya bombastis, powerful, beautiful, and amazing. Wow, wow, wow. Jadi tolong yang punya anak bawa. Aduh sayangnya anak saya sudah besar-besar jadi nggak bisa masuk ke Abba Kids. Yang punya anak kecil di bawah 12 tahun bawa semuanya ya karena keren banget. Sayang sekali ini acaranya keren banget ya. Jangan lupa Bapak Ibu ada 2 tempat di sini dan ruang serbaguna. Yang di serbaguna itu anak-anak Iron Angel. Ya mereka usia 0 sampai 5 tahun. Yang di sini usia 6 sampai 12 tahun. Jadi Bapak Ibu mereka akan dipakaikan gelang ya supaya nanti dijemputnya gampang. Supaya nanti jangan ada penyusup. Orang tua jemput anaknya sembarangan. Makanya orang tua harus mendampingi. Khusus ruangan Iron Angel boleh didampingi. Di ruangan ini orang tua nonton di luar. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Yang berikutnya hari ini juga kita akan mendengarkan ada satu pengumuman yang luar biasa. Yaitu ibadah raya senior. Mana papa, oma, tante ada di sini ruangan di sini papa, oma. Boleh angkat tangan? Wih ada. Lihat oma-oma tuh saya bersuka cita deh. Kenapa? Karena senyumnya itu membawa sorga. Ya asik. Nih catat nih yang punya orang tua, yang masih ada orang tua di rumah. Opa oma akan ada ibadah terakhir, betul ya? Di tahun 2025 di bulan November. Tanggal 29 November di ruang serbaguna pukul 2 siang. Jadi datang ya opa oma yang punya orang tua jangan lupa diajak. Nah mari Bapak Ibu. Sekarang kita mau siapkan persembahan kita, ya persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di ruangan ibadah ini juga bisa melakukan transfer dengan men-scan QR di amplop persembahan atau dapat secara langsung memasukkan amplop di tempat yang sudah disediakan. Ya saudara. Hari ini kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Bulan depan kami sudah masuk di bulan Natal Tuhan. Kami mau Tuhan persembahan yang terbaik buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan kami bawa persembahan kami Tuhan. Untuk kami mempersembahkan buat kerajaan-Mu Tuhan. Biar melalui persembahan ini, pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini, Tuhan berkati. Tuhan kami berdoa, biarlah para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dipakai dengan hikmat untuk menggunakan uang persembahan ini secara kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini temanya keren saudara. Ya temanya adalah persatuan dalam keluarga. Makanya kami datangkan pembicara yang elegan. Pembicara ini nggak bisa dipisahkan, harus tetap bersatu. Ya, ini kita panggil saudara kembar. Lain bapak, lain ibu. Ya, kita panggil saja langsung. Kakak Buditong dan Kakak Wianto. Iya. Terima kasih Kak Ibu, luar biasa. Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Siang ini sungguh cerah. Shalom Bapak Ibu. Sinarnya menerangi kita. Ya. Sinarnya begitu bercahaya, memberi kehangatan buat kita. Dan kita memang suka kehangatan. Ya. Dan kalau kehangatan seperti ini saya jadi ingat sesuatu Pak Wianto. Apa itu Pak? Kayak lagi di fisioterapi. Oh, faktor U Pak. Nah, faktor U, lama-lama tambah anget. Karena kita memang suka kehangatan. Nah. Tapi di sini wajah-wajah hangat semua nih Pak. Amin. Luar biasa. Ya. Oke Bapak Ibu, saudara sekalian, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami diberi tema Unity in Family, kesatuan di dalam keluarga.
waktu keluarga bersatu dampaknya akan dahsyat sekali. Amin. Ketika keluarga itu bersatu akan menjadi berkat di mana-mana. Baik buat komunitas, buat bangsa dan juga buat negara. Dan ketika keluarga itu bersatu akan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sangat penting. Keren ketika kita melihat keluarga bersatu. Keluarga pada bersatu. Haleluya. Amin. Keren banget saudara. Nah, untuk kita menjadi bersatu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama langsung aja yaitu keteladanan. Katakan kanan kirinya keteladanan. Keteladanan. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini bicara tentang basuh kaki ya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan keteladanan. Jadi teladan itu ternyata sebuah perintah loh. Bukan sekedar undangan. Ya kalau bisa ini perintah. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang mulia. Dia seorang pemimpin tapi mau dengan kerendahan hati loh. Membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mencontohkan bahwa keteladanan sangat penting. Ketika keluarga kita ingin bersatu, apakah kita juga sebagai orang tua, suami dan istri, kita sudah memberikan contoh keteladanan itu. Kita sudah bersatu atau enggak? Atau di dalam komunitas sel, sebagai GS, sebagai GA. Kita pingin anggota sel kita bersatu, tapi kitanya bersatu enggak? Bahkan di dalam gereja, di dalam kejemaatan. Apakah pemimpin kita bersatu? Sangat penting. Kita ngomong, ayo dong bersatu anak-anak kita. Jangan berantem, jangan bertengkar. Tapi kita sendiri sebagai papa mama, sebagai orang tua kita berantem. Papanya ngatain kalau lagi marah kepada mamahnya, kamu kayak kuntilanak. Oh. Mamahnya juga kalau lagi marah sebel sama suaminya, bapak juga kayak genderuwo. Anaknya bingung, papanya kayak genderuwo, mamahnya kayak kuntilanak. Lah saya kayak apa? Jangan-jangan saya tuyul. Nah. Kalau tuyul selalu bikin rusuh, bikin ribut. Antara kakak adik jadi ribut, gak bisa bersatu. Ya. Kita memberikan teladan seperti apa? Kadang kita mempunyai tujuan yang berbeda. Papa maunya ke Surabaya, mama maunya ke Bandung. Anaknya bingung mau kemana ini? Gak jelas, kasih nilai-nilai dan teladan gak jelas. Keteladanan lebih berdampak dari sebuah kata-kata. Coba kalau kita di dalam rumah tangga, kita cekcok terus, pasti gak akan ada damai, gak ada kesatuan. Di dalam negara juga, kalau Bapak Presiden kita sama Pak Presiden ribut terus, bagaimana bangsa kita bersatu? Amin. Sama seperti pemimpin juga. Ketika gereja kita, Bapak Panatua kita, Pak Gunawan, sama Pak Mindra, sama Pak Supi, gontok-gontokan, nggak kompak, ribut terus. Apakah jemaat bisa bersatu? Nggak akan bisa. Kita perlu menjadi contoh dan teladan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan contoh dan teladan. Ajaran-ajaran Kristus Yesus. Jadikan itu teladan buat kita ya. Sehingga apa? Di bawah kita, anak-anak kita, anak rohani kita. Semuanya juga akhirnya mendukung satu kesatuan. Karena kalau kita tidak memberi keteladanan, kita akan menjadi apa saudara? Mau tahu? Kita jadi batu sandungan. Nah, kalau jadi batu sandungan mengerikan sekali. Bapak Ibu mau jadi teladan? Yang mau boleh angkat tangannya. Yang enggak angkat tangan antara mau atau enggak mau. Ya. Kalau saudara mau, ini penting sekali. Serius, saudara harus memberikan keteladanan itu loh. Pasti anak-anak kita, anak rohani kita, semua keluarga kita akan bersatu. Selanjutnya silakan Pak Wi. Bapak Ibu, kedua adalah untuk kita membangun kesatuan supaya kita bisa bersatu. Kedua adalah mari kita baca di dalam firman Tuhan di Kolose 3. Kolose 3 ayat 11 sampai 17.
Kita akan baca sama-sama dari ayat 12 ya. Sisanya nanti Bapak Ibu bisa renungkan kembali di rumah, karena firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kita akan baca sama-sama Kolose 3 dari ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bolehkah kita baca sekali lagi firman Tuhan ayat 14? 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Poin kedua untuk membangun kesatuan adalah kenakanlah kasih. Coba katakan bersama saya. Kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Nah, kata kenakanlah ini adalah kata perintah. Dari kata yaitu mengenakan, yaitu mengenakan kasih. Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan kita mengenakan kasih? Nah, suatu saat saya dikasih lihat ada sebuah alat di sosial media, mungkin bisa tampilkan di gambarnya. Bapak Ibu, alat ini adalah alat untuk membantu kita berjalan, bisa berjalan jauh. Ya. Alat ini sistemnya akan berfungsi ketika kaki orang yang memakainya itu bergerak. Ya. Tapi kalau kaki orang itu tidak bergerak, maka alat ini nggak akan berfungsi. Nah, ketika kaki itu bergerak, maka alat ini berfungsi memberikan energi, memberikan kekuatan kepada orang yang memakainya. Nah, demikian juga dengan kasih Allah, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kasih yang di dalam diri kita. Mengenakan kasih itu artinya apa? Mengenakan kasih artinya kita menyadari di dalam diri kita itu sudah ada kasih Allah. Amin? Coba katakan kiri kanan, dalam dirimu ada kasih Allah. Dalam dirimu ada kasih Allah. Nah, pertanyaannya ketika kita tahu nih dalam diri kita ada kasih Allah, pertanyaannya apakah kita mau menggunakannya atau tidak? Ya. Kalau kita tidak mau menggunakannya, maka kasih Allah itu tidak akan mengalir. Kuasa dari kasih itu tidak akan mengalir, tidak akan terekspresi di dalam segala tindakan kita dan apa yang kita lakukan. Karena itu kita harus bergerak. Ya. Misal mari kita cek ya, apakah kita ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita dikecewakan, ada orang-orang yang membuat kita tidak sabar, apa respon kita? Apakah respon kita langsung menjauh, diam, gak mau berurusan dengan orang tersebut? Atau respon kita adalah kita bilang, Tuhan, orang ini mengecewakan saya Tuhan. Tapi Tuhan, karena di dalam diri saya ada kasih Allah, maka saya mau Tuhan. Saya mau untuk saya mengasihi dia. Kuncinya adalah kemauan Bapak Ibu. Ketika mau, artinya kita akan ada tindakan. Ketika kita berkata mau, maka ada kuasa Tuhan yang mengalir kita memberikan kemampuan. Ketika kita bilang mau, maka ada kekuatan Tuhan yang mengalir untuk kita boleh bergerak. Artinya mau ini harus ada tindakan, harus bergerak, harus bertindak. Nah, bolehkah Bapak Ibu ikuti kata-kata saya, ya, supaya ini betul-betul rema ya di dalam diri kita. Karena kasih Tuhan ada di dalam saya. Saya mau kenakan kasih. Dan dimampukan. Melakukannya. Ya. Jadi kuncinya adalah respon kita, mau apa enggak. Seringkali kadang kita enggak mau. Kita beralasan, capek lah, dia sudah menyakiti saya. Kita seringkali cenderung terbawa atau fokus kepada perasaan kita, fokus kepada situasi,
fokus kepada hal-hal lainnya yang menyangkut diri kita. Tanpa kita mau, Tuhan saya mau bergerak. Karena itu mari Bapak Ibu, janganlah jemu-jemu untuk bergerak. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah capek ya. Aduh aku udah capek mengasihi. Tapi firman Tuhan katakan, emang secara manusia pasti kita ada capek. Karena kekuatan kasih kita secara manusia ada batasnya. Tapi percayakah Bapak Ibu bahwa di dalam diri kita ada kasih Tuhan yang tidak terbatas? Amin. Nah, kalau kita mau datang kepada Dia, maka kasih Tuhan yang tak terbatas itu memberikan kita kemampuan, memberikan kita energi ketika kita mau bergerak, ketika kita mau bertindak, ketika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, bagaimana kita mempraktekkan perbuatan kasih? Saya ingat waktu saya pertama kali bertobat, saya belajar untuk saya mengasihi itu saya ada di dalam komunitas. Komunitas ini kan udah seperti keluarga, ya. Bisa kita belajar mengasihi itu di keluarga jasmani ataupun keluarga rohani. Kalau Bapak Ibu mungkin keluarga jasmaninya belum mengenal Tuhan, di komunitas saya lah itu keluarga rohani kita. Nah, di situ kita belajar untuk kita mempraktekkan kasih. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita belajar mengampuni orang, bagaimana kita belajar mengekspresikan perbuatan-perbuatan kasih terhadap orang-orang yang mungkin menyebalkan. Artinya kita dilatih. Nah, sebentar kita akan saksikan kesaksian dari salah satu area Komsel. Saya percaya teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sudah ada di dalam Komsel juga sebagian besar juga sudah mempraktekkan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, ini hanya salah satu aja. Mari kita saksikan kesaksian ini, biar kesaksian ini boleh menguatkan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Nah, kita ketemu lagi nih ya. Hari ini kita mau coba dengerin cerita Pak Petrus nih. Kan kayaknya kemarin ada kesaksian yang luar biasa ya. Nah, gimana? Pak Petrus tahun berapa tuh ikut SPK? Saya ikut SPK di tahun 2022 penghujung. Waktu itu ikut SPK ada yang nemenin nggak? Waktu itu betul ada yang nemenin, teman-teman juga satu Komsel. Oh, jadi udah ikut Komsel ya waktu itu? Komsel. Bu Ani langsung ikut Komsel? Iya. Ikut juga. Wah, luar biasa. Nah, kemarin tuh saya dengar 2 minggu lalu ya Pak Petrus sempat sakit dan kayaknya agak parah. Gimana tuh Bu Ani? Dia sakitnya parah, saya nggak bisa buat apa-apa, jadi saya buru-buru saya hubungin Komsel, orang Komsel. Jadi itu bapak-bapak Komsel saya hubungin, dia langsung datang membawa Petrus ke rumah sakit. Nggak bisa bangun ya katanya. Nggak bisa bangun. Jadi harus dibopong-bopong. Iya. Nggak bisa angkat palanya, nggak bisa jalan. Jadi dipopong berdua sama bapak-bapak. Saya sendiri nggak kuat. Jadi dia bawa ke rumah sakit, diobatin. Ke rumah sakit 2 kali, 1 ke klinik, 1 kali ke rumah sakit Ciputra. Semua teman-teman Komsel semua tuh yang Komsel 3 orang yang penolong datang di tugas Tuhan. Tolongin Petrus bawa ke rumah sakit, diinfus. Jadi berangsur-angsur dia sembuh, semua berkat Tuhan, berkat Komsel. Tanpa Komsel saya nggak bisa buat apa-apa. Karena itu ya anak jauh rumahnya ya. Jauh rumahnya, lebih cepet Komsel. Iya. Ya yang cepet menolong, cepat dihubungin. Nah, itu kalau menurut Pak Petrus, ini apa nih yang dirasain dengan teman-teman Komsel yang sigap, yang punya hati cepat menolong? Apa nih perasaannya? Setelah sembuh dari sakit, luar biasa saya rasakan pertolongan baik dari Roh Kudus ya, baik dari Komsel kita sendiri umat-umat, bukan main. Saya sangat berterima kasih. Makanya kita jangan tinggalin Komsel. Ya, karena ada kasih dan kesatuan karena ya. ada kasih dan kesatuan kita di dalam Komsel. Luar biasa. Amin. Komsel itu seperti keluarga besar. Keluarga besar ya. Oke, nah ini kan ada Bapak Ibu GS. Nah, ini ada Pak Acong sama Bu Erni. Pak Acong, kemarin gimana tuh waktu tiba-tiba ditelepon? Wah,
si Pak Petrus nggak bisa bangun gitu? Ya memang kaget juga karena saya rasakan, waduh ini teman Komsel yang harus kita tolong, segera kita tolong. Maka itu saya pergi lihat, begitu lihat memang kondisinya serius karena nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Jadi untuk saya melakukan sendiri nggak mungkin. Nah kebetulan di Komsel ini punya teman, saya telepon. Jadi temannya juga bersedia karena kita bersama-sama akhirnya kita bisa membawa ke rumah sakit. Karena ada kasih ya. Ya dengan adanya kasih dan juga kita pertolongan itu karena rumahnya ke jalanan ke mobil jauh nggak bisa jalan. Untung kita dapat kursi roda. Ada yang pinjemin. Ada yang pinjamin. Maka itu kita sampai berusaha untuk ke rumah sakit. Nah, ya. Gimana kalau Bu Erni lihat nih ya dengan kasus kemarin terakhir yang Pak Petrus alamin, itu kalau nggak ada kasih sama kesatuan, menurut Bu Erni gimana tuh rasanya? Sulit apa nggak tuh ya? Saya rasa sulit ya kalau tanpa ada kesatuan, kesehatian. Yang utama tanpa kasih Tuhan di hati para anggota Komsel nggak mungkin terjadi. Tapi karena ada kasih Tuhan yang merasa peduli sesama anggota, ya puji Tuhan Pak Acong bisa jalanin bersama dengan teman-teman lain walaupun bukan sekomsel. Ya, tapi satu area Satu saling bantu-membantu ya. area. Karena keterbatasan senior, bikin tenaga ya. Tenaganya kurang. Nah, ini bisa terjadi karena ada kasih dan kesatuan ya. Setuju banget sih. Setuju nggak nih Bapak Ibu? Sangat berterima kasih, setuju banget. Setuju banget. Oke, thank you semuanya. Wow, beri tepuk tangan dong buat kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa ya ketika kita mengenakan kasih di dalam komunitas, di dalam keluarga kita. Dahsyat Tuhan bekerja, amin. Hal yang ketiga adalah kita harus memiliki aturan dan nilai-nilai di dalam keluarga kita. Ya, kita harus memiliki nilai-nilai aturan itu. Ya, kita akan melihat di Matius 7 ayat 1 sampai 12, itu adalah nilai-nilai, ada dua hal yang harus kita hindari dan dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Karena menghakimi itu adalah haknya Tuhan. Waktu kita menghakimi, kita ingin jadi Tuhan. Ngeri sekali, saudara. Dan kedua adalah ketika kita menghakimi seseorang, hal-hal negatif semuanya muncul. Waktu kita menghakimi, orang yang dihakimi juga akhirnya bisa minder, putus asa. Orang yang dihakimi emosi, marah, sehingga terjadi pertikaian. Bukan itu aja. Kita yang menghakimi akhirnya apa? Memiliki respon-respon yang gak benar. Hal-hal negatif keluar semua loh. Saya baru ngerti nih. Ketika kita menghakimi, hal yang tidak baik keluar. Waktu saya menghakimi, maka saya merasa orang itu lebih rendah. Saya jadi sombong. Waktu saya menghakimi, saya jadi apatis, egois. Gak mau bergaul. Gak mau membangun hubungan lagi. Waktu kita menghakimi seseorang, kita jadi emosi. Kita bisa iri hati loh. Waktu menghakimi, kita maunya bercerai. Gak mau bersatu pasti. Pinginnya menghindar. Pinginnya gak mau bangun hubungan. Merendahkan orang. Bahkan bisa membuli orang. Bahkan ketika kita menghakimi, menjatuhkan orang. Semua hal yang buruk. Negatif semua keluar semua. Kayak balok itu diibaratkan. Oh, saya baru ngerti ya. Waktu saya jatuh dalam penghakiman, semua hal-hal yang buruk keluar di dalam hidup saya. Oh iya, inilah balok. Saya ada kesaksian beberapa minggu yang lalu. Sebelum khotbah nih, saya juga jatuh dalam penghakiman. Saya hakimi istri saya. Gak ada hujan, gak ada angin. Saya ngomong loh sama istri saya. Say, kamu itu kalau saya kasih uang berapapun pasti selalu habis. Wah, ini ibu-ibu sensitif sekali ya. Begitu diomong begitu, marah loh dia loh. Nangis loh. Yanti loh. Bisa marah loh. Wah, menjadi-jadi, meledak-ledak, duar. Marah sama saya. Kenapa Bapak ngomong begitu menghakimi saya? Padahal saya dikasih uang ini buat belanja, buat anak, buat papa juga, buat beli kebutuhan pokok. Wah, kemana-mana semuanya diomong.
Loh, kamu kok begitu sih sayang? Kamu kok kayak anak kecil, saya hakimi lagi. Tambah marah saudara. Dia ngomong kayak anak kecil, tambah ngambek, nangis tambah jadi. Akhirnya apa saya hakimi lagi. Kamu kok responnya nggak benar begitu ya? Jangan-jangan kamu kurang bersaat teduh. Waduh, rohani banget. Dia tambah emosi. Ya artinya bilang apa? Wah, mendingan saya tidak saat teduh daripada papa saat teduh. Tapi papa kalau ngomong tidak berhikmat. Waduh, diserang lagi. Hancur. Bahaya, mengerikan ketika menghakimi. Singkat cerita, supaya nggak panjang lebar ya. Saya ingat Kak Edi ajarkan, yaitu apa? Komunikasi tingkat dewa. Tingkat 2 maksudnya. Level 2 maksudnya ya. Yaitu apa? Singkat cerita saya minta maaf, saya minta ampun, tanpa embel-embel macem-macem lah memang salah. Mulut kadang kalau lagi error ngomong gak jelas juga. Nah akhirnya kita dipulihkan. Akhirnya apa? Kita bisa bersuka cita kembali. Amin. Nah, beri kemuliaan nama Tuhan ya. Yang kedua adalah kita jangan memaksa kehendak. Ya kadang kita memberikan barang yang kudus kepada anjing, melemparkan mutiara kepada babi. Ini bicara apa sebenarnya? Ini bicara kadang kita memaksakan kehendak kita. Kita pikir hal yang indah, yang bagus, yang baik itu loh. Kita paksakan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada anggota komsel kita. Padahal kebutuhannya bukan itu. Anjing sama babi kebutuhannya makan. Ngapain dikasih mutiara? Ya, jadi kadang kita harus mengerti bahasa kasih dari pasangan kita, anak-anak kita. Kadang kita paksakan kehendak, nggak bisa, harus ikutin saya. Sehingga kita menjadi egois dan akhirnya konflik saudara. Ya, kita paksakan padahal kebutuhannya mereka hanya ingin didengar. Tapi kita malah apa? Ngoceh, kasih petunjuk-petunjuk yang hebat. Begini, begitu, begitu. Kamu ikut ini, ikut itu. Malah kesel saudara ya. Kita paksakan, apa kebutuhannya sebenarnya bukan itu. Kebutuhan pasangan anak kita pengen ada quality time. Ada waktu yang berkualitas, nggak usah pergi jauh-jauh, di rumah aja juga nggak apa-apa. Sambil ngeteh, ngopi, ngobrol receh-receh, nggak usah yang aneh-aneh ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi ya, santai aja, rileks. Tapi apa, ajaknya, yuk kita jalan. Pergi ke mall ini, wah rame, ajakin anggota komsel semua rame-rame. Padahal cuma pengennya itu, kita paksakan. Kadang kita hanya pengen makan bakmi loh. Tapi kita paksa. Ini kita makan nasi padang aja. Ini nasi padang enak sekali. Lezat sekali. Mahal lagi loh nasi padangnya, gak murahan loh. Keren loh. Kita paksakan padahal inginnya bakmi. Sehingga makan nasi padangnya jadi gak enak. Kebetulan kita mungkin siang ini ada nasi padang Pak. Nah itu. Nah, jangan memaksa kehendak ya. Nah bagaimana? 2 langkah lagi yang kita lakukan adalah kita praktekkan kuasa permintaan. Nah ini penting ya. Ketika mungkin pasangan kita belum berubah. Kita minta tolong. Bahasanya ketika kita minta perubahan dari pasangan anak-anak kita, anggota komsel kita, bicaranya please, minta tolong saudara. Jangan dihakimi atau jangan juga dipaksa, dibawelin terus, omongin terus. Apalagi dengan mengancam ya kan. Papa, awas ya, kalau papa tidak berhenti merokok, rokoknya saya buang. Yang ada mamanya benjol dilempar asbak. Nah, sering terjadi konflik gara-gara kita paksakan dan juga menghakimi. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan. Kalau pasangan kita belum mau berubah nggak apa-apa. Udah jangan dibawelin terus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Bapak kita yang baik. Bapak kita luar biasa. Pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Berapa banyak yang percaya Allah kita dahsyat. Bapak kita luar biasa. Amin. Sanggup memulihkan keadaan kita. Bapak kita yang membuat kita loh. Dia tahu mana yang baik, mana yang terbaik. Dan dia pasti sanggup mengubah pasangan hidup kita, anak-anak kita. Bukan kita. Makanya masuk kamar, kunci pintu, doa, nangis sejadi-jadinya. Minta kepada Bapak, ngadu pada Bapak. Gegerungan gak apa-apa, guling-gulingan juga gak apa-apa. Kan gak ada yang tahu. Kan masuk kamar suruhnya, kunci pintu. Tapi supaya Bapak kita yang tahu. Kalau Bapak kita yang tahu, dia akan yang menjawab setiap doa-doa kita. Saya yakin saya juga produk dari kuasa permintaan dari istri saya.
bagaimana dia berdoa benar-benar. Kalau enggak, saya mungkin tidak ada di sini. Saya masih di dalam dunia gemerlap. Loh saya suka. Ajuk, 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 ajuk. Kalau enggak saya mungkin masih di dalam kegelapan loh. Tapi saya yakin ada sebuah doa yang tulus dari istri saya. Yang akhirnya mengubah saya. Ya, sehingga ketika pasangan kita, anak kita berubah, kita tidak jadi sombong. Oh ini karena saya. Tapi ini karena Bapa, karena Tuhan ya. Tuhan bisa sanggup, bisa wong dia Tuhan segalanya. Dia mungkin tidak mendengar saya. Tapi saya percaya pasti mendengar suara Tuhan. Amin. Ketika belum mau berubah, oke gak apa-apa. Nangis sama Tuhan. Tuhan saya maksudnya baik. Saya mengasihi suami saya. Supaya dia berhenti ngerokok, supaya dia tidak sakit-sakitan sebenarnya. Tapi dia tidak mau mendengar saya. Enggak apa-apa. Saudara tetap lakukan bagian saudara. Ini penting nih kuncinya. Tetap lakukan bagian kita. Yaitu apa? Yang suami mengasihi istri. Walaupun belum berubah. Si istri juga tetap tunduk dan taat. Jangan karena dia belum berubah kita berbeda. Ya, habis itu kita minta kepada Bapa. Saya mengasihi dia Tuhan, nangis. Tuhan, saya mengasihi dia. Kenapa saya malah dilempar asbak Tuhan? Saya mengadu, saya percaya Bapak pasti lebih tahu bagaimana memulihkan keadaan pasangan saya. Saudara nangis jadi-jadinya. Saya percaya Tuhan pasti mendengar. Udah jelas di sana. Ketoklah maka akan dibuka, carilah maka akan mendapat. Ya, kita pasti akan diberi yang terbaik ya dari Tuhan kita. Amin. Dan yang terakhir adalah kita lihat apapun yang ingin saudara kita lakukan pada kita nih, perbuatlah demikian kepada mereka. Ini berbicara tentang jangan menunggu. Ya. Dulu-duluan, jangan menunggu maksudnya gitu. Nunggu dia berubah, baru saya berubah. Kalau dia tidak berubah, saya tidak berubah. Ini adalah aturan yang harus kita lakukan. Kita berubah, ya bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi waktu saya berubah, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kedua, waktu kita berubah sebenarnya yang sedang diuntungkan adalah pribadi kita sendiri. Waktu kita berubah, kita semakin tambah baik. Kita semakin tambah baik. Kita serupa dengan Kristus, semakin serupa. Dan lakukan itu secara konsisten. Ketika kita berubah secara konsisten ya, itu bisa transfer loh ternyata. Transfer spiritnya bisa nepak. Apa itu nepak? Menular. Katakan kanan kirinya, menular. Nah, perubahan itu bisa dirasakan akhirnya kita menular. Sehingga apa? Pasangan kita bisa lihat, ih papa berubah ya. Ih mama berubah ya. Saya juga bisa. Kalau papa bisa berubah, saya juga bisa. Oh kalau Budi bisa berubah, orang model gitu, saya cakap pasti bisa berubah. Dan itu akan akhirnya menjalar dan menjadi, akhirnya kita menjadi bersatu. Amin. Selanjutnya yang terakhir, habisin Pak Wi, tapi jangan dihabisin orangnya, habisin materinya Pak. Nah, Bapak Ibu yang terakhir adalah untuk kita membangun kesatuan di tengah-tengah keluarga adalah dengan komunikasi. Nah seringkali komunikasi ini bisa menimbulkan perselisihan, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa? Karena komunikasinya salah, cara berkomunikasinya mungkin kurang tepat. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sehat? Tadi Pak Budi kan sempat menyinggung tentang komunikasi tingkat dewa ya Pak. Nah, bagaimana kita komunikasi dengan baik? Yang pertama adalah kita harus belajar untuk mendengar. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Ketika sesama kita sedang menghadapi situasi, masalah, atau lagi marah gitu ya, kemudian dia lagi berkata-kata dan janganlah emosi kita terpancing. Marilah kita belajar untuk mendengar. Nah, kenapa mendengar penting? Karena dengan mendengar kita akan tahu ungkapan isi hati perasaan dia itu seperti apa. Dengan mendengar kita akan tahu pikiran dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan.
Dengan mendengar kita akan tahu keinginan dia. Dengan mendengar kita akan tahu kebutuhan dia apa. Nah, seringkali kelihatannya bahasanya sama nih, bahasa Indonesia kita bisa. Tapi belum tentu nyambung. Karena bisa jadi gaya komunikasinya juga berbeda. Makanya dengan mendengar kita akan lebih mengenal lagi, kita akan tahu kebutuhan dia apa. Yang kedua adalah empati. Empati adalah apa? Empati itu bicara tentang kita belajar untuk peka. Kepekaan kita atau kemampuan kita untuk merasakan perasaan, pikiran, kemudian pengalaman sesama kita, orang yang sedang menghadapi masalah, seperti kita memposisikan diri kita pada posisi dia. Bagaimana kalau ada masalah itu seperti apa? Ketika dia mungkin dilukai, ketika dia mungkin lagi sedih, ketika dia mungkin dia lagi ada masalah yang berat, kita memposisikan. Nah, di Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita ya. Jangan teman kita bersukacita, kita malah bersedih ya Pak Budi. Nah, jadi kalau dia lagi menangis, menangislah. Kemudian belajarlah untuk mengenal dan memahami dia. Sehingga kalau kita belajar untuk mengenal dan memahami dia, maka kita tidak akan langsung menghakimi dia. Atau langsung menjatuhkan penilaian. Seringkali kan kita di dalam diri kita itu kalau misal pasangan kita lagi ada sesuatu, tanpa kita tahu dulu lebih kenal, lebih dalam atau di dalam komsel, kita misalnya ada anggota komsel, ketika dia mungkin lagi ngalami sesuatu, seringkali kita langsung ngambil judgement atau penilaian, tanpa kita terlebih dahulu mengetahui, memahami, atau kita mencari tahu sudut pandang pemikiran dia itu seperti apa. Seringkali kan kita kalau komunikasinya kan menurut pikiran kita. Seringkali kita berkomunikasi, kita menyampaikan kebenaran, bahkan sepertinya yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran. Tapi nggak nyampe, karena apa? Karena kita sampeinnya dengan sudut pandang kita. Tanpa kita mengetahui dari berempati, mengenali, memahami apa yang sedang kondisi dia yang sedang dialami oleh dia. Yang terakhir adalah keterbukaan dan kejujuran. Di dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bapak Ibu, tanpa komunikasi, tanpa ada keterbukaan dan kejujuran, maka tidak akan ada rasa aman dan tidak ada saling percaya. Karena itu keterbukaan dan kejujuran ini sangat penting sekali supaya ya kalau kita mengasihi dengan tulus, kalau waktu kita berkomunikasi, kalau kita berkata-kata, tidak ada, istilah itu tidak ada maksud, tidak ada tipu muslihat, maka orang akan merasa aman dengan kita. Orang akan percaya sama kita dan kita bisa dipercaya sama orang. Sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran Tuhan kepada dia. Kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan Kristus kepada dia. Karena itu marilah kita berkomunikasi dengan baik dan sehat. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan telah disampaikan, kebenaran sudah disampaikan. Tapi kuncinya adalah apakah kita mau merespon apa yang menjadi kebenaran hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Mungkin hari ini saudara sedang dalam konflik antara pasangan suami istri. Atau mungkin dengan anakmu, dengan keluarga besar, bahkan mungkin di dalam komunitas selmu. Antara pemimpin, engkau mungkin sedang berselisih paham. Dan itu merusak kesatuan dan bahkan bisa menghancurkan. Dan itulah yang dimaui oleh si jahat. Maukah engkau berkomitmen kembali? Ketika engkau mau, saya percaya ada jawaban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia adalah sumber dari segala jawaban. Jawaban itu akan menjadi kemerdekaan buat kita semua.
Saudara nggak perlu malu ketika engkau mungkin sedang alami itu, konflik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau mau berkomitmen untuk menjadi teladan, sehingga ada persatuan di dalam rumah tanggaku. Dan engkau mau mengenakan kasih yang mempersatukan baik anak-anakku, anggota komsel, dan juga saudara nggak mau lagi jatuh dalam penghakiman dan pemaksaan kehendak. Dan saudara mau dipulihkan di dalam komunikasi yang baik di antara keluarga. Kita datang ke Tuhan. Saudara yang mau, mari kita bangkit berdiri. Amin. Yesus adalah sumber jawaban atas setiap masalah hidup kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesuslah tempat jawaban bagi kita. Dia telah memberikan teladan bagi kita untuk kita bisa bersatu. Dan Dia telah memberikan teladan kasih yang sempurna buat kita. Hari ini kalau kau sedang bersama pasangan, kau boleh gandeng tangannya. Mungkin engkau sedang mengalami ketidakharmonisan. Engkau sedang bermasalah dengan pasanganmu. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Dengan ketulusan, kejujuran, saudara bisa melakukan rekonsiliasi siang ini. Agar anak-anakmu bisa melihat bahwa engkau adalah sebuah teladan dan contoh yang begitu indah. Penggambaran seperti Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu saling mengasihi, saling membangun di dalam keluarga. Kau boleh doakan pasanganmu hari ini. Minta maaf kalau memang kau bersalah. Engkau pernah menghakimi, engkau pernah memaksakan kehendakmu kepada anakmu, kepada pasanganmu sehingga terjadi konflik. Hari ini mari marukah kau dengan rendah hati, kau ambil momen waktu ini untuk engkau boleh menyatakan permintaan maafmu. Atau engkau sedang sendiri di sini karena pasanganmu tidak ada di sini karena engkau sudah dalam konflik. Kau datang kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Ketoklah maka akan dibukakan. Carilah engkau akan mendapat. Tuhan kita Bapa di surga yang sempurna, Bapa yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik buat engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan mendengar setiap doamu. Hari ini biarlah kau dipulihkan. Ketika ada perbedaan, ketika ada perselisihan, Tuhan
akan menyempurnakan dengan kasih. Bapak Ibu, saya mau tantang yang kedua ketika kau perlu jawaban hari ini atas hidupmu, atas persoalanmu. Dan engkau tahu bahwa semuanya itu bersumber hanya dari Yesus saja. Ketika engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka banyak jawaban yang tersedia untuk engkau. Buat Bapak Ibu yang mau mengambil keputusan, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga jawaban itu mengalir dalam hidupmu, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Ya, saya melihat tangan-tangan yang ada di dada. Siapa lagi? Amin. Engkau yang tangannya di dada boleh ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Dan upah daripada dosa adalah maut, terpisah dari Allah, terputus hubungan denganmu ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku percaya, aku bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Engkau telah menebus setiap dosa-dosa. Aku mau menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah penguasa hidupku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan. Dan saya percaya hari ini saya masuk ke dalam terang. Dan menjadi anak-anak-Mu. Dan boleh hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan kasih-Mu ke dalam hati setiap kami. Biarlah kasih itu senantiasa dapat mengalir keluar. Dan Kau menolong kami Tuhan, supaya kami mengalirkannya, terutama di saat-saat yang paling dibutuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, coba pandang kiri kanannya. Pandang pasangannya, ya, pandang pasangannya. Bilang gini, ya, bilang gini. Saya udah dengar firman tadi. Ya. Jadi tolong kamu ingetin saya ya, supaya saya berubah. Oke, puji Tuhan. Pak Budi, Pak Wiyanto, thank you ya. Saya percaya luar biasa firman Tuhan hari ini, siang ini ya. Dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Nah, sorga itu tidak otomatis datang ke rumah kita. Tetapi kita berpotensi mendatangkan sorga. Amin. Ya. Kasih itu adalah dasar di mana sorga itu akan hadir. Tadi dibilangin berulang-ulang, kenakan kasih itu. Ya. Yang suami istri pasti pernah merasakan yang namanya pacaran, tahu kan? Ya, kalau calonnya belum dapat tuh salah dikit-dikit nggak apa-apa tuh kan? Kenapa? Karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Tapi sudah menikah, ya hal yang kecil aja saudaraku bisa jadi ribut, bener nggak?
pertanyaannya gini, di mana kasihnya kok hilang gitu? Ya. Nah, mari saudaraku, kita datangkan sorga di keluarga kita. Ya. Sebagai suami istri, jangan lagi bilang kamu salah atau saya salah. Ya. Untuk menghancurkan penghakiman itu gampang sekali. Tinggal bilang gini. Ya, maafkan saya ya mama. Walaupun kita nggak bersalah, tahu nggak? Ketika kita ngomong maafkan saya saudaraku, kita sedang merajut hubungan itu. Hubungan kasih bukan level dewa sih, level 2 maksudnya. Ya, level 2 itu gini. Ketika kita melakukan komunikasi level 2, kita sedang mengambil bagian tanggung jawab menjadi imam di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Bersedia menanggung kesalahan orang dan tidak mempersoalkannya. Kenapa? Karena kasih Allah ingin mengalir dari mulut bibir kita, dari tindakan kita. Amin. Ya. Nah, sekarang bilang sama pasangannya, apa yang disampaikan Pak Gun saya mau lakukan. Kalau saya tidak lakukan, kamu ingetin saya. Anda lakukan. Oke, Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah diberkati. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan. Ketika firman ini disampaikan, Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus memberi kami pengertian yang amat dalam hati dan pikiran kami. Meteraikan firman yang telah kami dengar pada siang ini Tuhan. Kami juga berdoa berkati Pak Buditong, Pak Wianto Tuhan. Biarlah Tuhan meluaskan pelayanan mereka, menambahkan kapasitas mereka, dan mengurapi hidup mereka Tuhan. Sehingga setiap hari Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang mendatangkan sorga kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan turun atas keluarga mereka. Bapak Ibu Saudaraku, percayakah engkau kalau berkat itu datang dari Tuhan? Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Allah yang adalah sumber kasih karunia, sumber kehidupan itu telah dinyatakan dan telah diberikan Tuhan kasih kepadamu. Dan biarlah kasih Allah itu ada di dalam hatimu dan siap mengalir setiap hari. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kasih sayang Tuhan menyertaimu dan berkat Tuhan menyertaimu apapun yang kau kerjakan. Karena engkau menyadari semua yang kau kerjakan adalah Allah untuk Allah saja, maka engkau telah menerima berkatnya. Diberkatilah hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang menerima berkat pun berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan.